kali itu ya pergaulan teman, terus teman banyak yang nanyain barang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channelnya Koran Jateng Pos di Semarang. Pada hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022, kami dari Jateng Pos TV kembali lagi datang ke salah satu panti atau Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Susukan Ungaran, Kabupaten Semarang. Sebuah panti yang pertama adalah membina rehabilitasi narkoba, ya. Kemudian yang kedua juga membina orang-orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Di sini ada sekitar 21 orang ODGJ dan kemudian ada 2 orang yang dalam binaan gangguan narkoba, ya. Bersama kami adalah Mas Abdul Wahid SKM. Beliau adalah konselor di Yayasan Cinta Kasih Bangsa ini yang secara khusus selama ini menangani 2 adik kita ini, ya. 2 adik kita, adik-adik sayang kita, ya. Satu namanya siapa? Adam, yang satunya Riko, ya. Adik-adik kita yang masih belia, yang usianya masih SMA, SMK. Tetapi adik kita ini berdua ini ada di sini di Yayasan Cinta Kasih Bangsa dalam rangka pembinaan pemulihan dari ketergantungan kepada nafsa, yaitu narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya, ya, atau narkoba, ya, adik-adik ini. Nah, dia ada di sini di yayasan ini dibina. Yang satu sudah 6 bulan, yang satu 3 bulan. Dan alhamdulillah hari ini pada tanggal 22 Januari ini beliau berdua ini sudah mau pulang dari sini, Mas Wahid, ya. Sudah mau dipulangkan kepada orang tuanya karena selama menjalani terapi di sini atau rehabilitasi di sini, alhamdulillah perkembangannya baik, kemudian dinyatakan sudah pulih dan boleh pulang. Ini luar biasa. Mas Wahid, selamat siang, Mas Wahid. Siang, Pak. Ya. Jadi kami sengaja ingin mengulas atau membahas soal bagaimana sih kisah merehabilitasi 2 adik kita di sini ini. Yang satu 6 bulan, yang satu 3 bulan di sini, kok kemudian sampai akhirnya berhasil, sukses, dinyatakan pulih, sembuh dan akan dikembalikan kepada orang tuanya pada hari ini. Gimana Mas Wahid ceritanya 2 adik kita ini ada di sini, awalnya gimana? Ya, mungkin perkenalan dulu di sini Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran, yaitu yang menangani narkoba sejak tahun 84. Terus kemudian ada di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2014. Pada saat itu IPWL atau Institusi Penerima Wajib Lapor itu masih ada sekitar 50 di seluruh Indonesia, di Nusantara. Salah satunya di Kabupaten Semarang ini. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita masih dipercaya untuk menjadi IPWL Kementerian Sosial, IPWL Rehabilitasi Sosial hingga saat ini. Ya, kita dalam melakukan proses rehabilitasi memang kita membentuk kerjasama, ya, dengan beberapa instansi LSM baik swasta maupun pemerintah, dan salah satunya dari Polres Semarang. Kerjasama dengan Polres juga, ya. Polres Semarang dengan Polda Jawa Tengah. Khusus penanganan pasien narkoba, ya, atau nafsa, ya. BNN Provinsi Jawa Tengah, dengan Lapas, dan ini adalah klien kami 2, Mas Adam dan Mas Riko. Ini merupakan klien rujukan dari Polres Semarang. Ya, jadi dari Polres tipkan sini, betul, ya. Awalnya berarti ditangani Polres, terus ditipkan sini untuk direhabilitasi. Ya, karena memang ini salah satu adalah klien di bawah umur, ya. Masih 16 sama 17 tahun. Dan ini masih usia sekolah, ya, Mas, SMK dan SMK, ya. Masih sekolah. Dan ini juga kami karena usianya masih belia, masih di bawah umur, Polres juga melakukan pendampingan dari Dinas Sosial. Jadi melalui Dinas Sosial dikirim ke sini juga untuk menitipkan klien kami 2 orang ini untuk menjalani rehabilitasi di sini sampai dengan proses selesai. Mas, ya. Kisah awalnya sampai sini jadinya gimana? Teman-teman ini karena kenal apa ini? Iya, kalau berdasarkan dari hasil asesmen kami, ya, jadi memang Mas Adam kesini memang terkena razia tim dari Polres Semarang, penyidik, ya. Terus memang diketahui ada PP-nya juga, tapi pasalnya masih 127, dan itu memang pasal untuk rehabilitasi, makanya dititipkan ke sini. Dan Mas Riko juga sama, ya. Untuk ini keduanya masih istilahnya
pemakai benzodiazepin. Oh. Iya, jadi itu jenis apa, Mas? Benzodiazepin ini ya obat yang marak di kalangan remaja ya. Dan memang harganya murah. Murah tapi, berapa? Kalau murah itu tergantung ya. Ya. Istilahnya kalau di bawah harga 10.000 masih tanggap lah. Di kantongnya anak-anak ya? Iya betul. Dan ini sangat marak sekali di dunia sekolah. Karena anak sekolah sekarang kalau dikasih 10.000 pun dia sudah bisa membeli barang itu. Beli, ya. Bentuknya kayak apa, Mas? Bentuknya ada yang warna kuning, ada yang warna kayak putih. permen gitu atau? Enggak, pil. Oh, pil. Cuma masuknya pil ya. Sebenarnya apa ya, biasanya itu juga dikonsumsi dengan alkohol juga. Campur-campur. Oke. Berdasarkan hasil asesmen memang mereka ini kan sebenarnya nggak tahu bahayanya apa, efeknya apa. Tapi karena tren aja. Jadi dia kalau pakai itu serasa dia laki beneran nih loh, gentle. Jadi berani, gagah ya. Seperti orang ngerokok gitu kan. Kalau kamu nggak ngerokok nanti kamu bukan cowok. Nah, jadi memang lingkungan yang mempengaruhi daripada si klien kami itu memakai. Oke Mas Wahid, saya stop sebentar ya, nanti kita lanjutkan. Saya lanjutkan ke dua adik kita ya, adik kita tersayang ya, kita perlu appreciate karena adik-adik hari ini udah mau pulang dari rehabilitasi, insya Allah dinyatakan sembuh dan pulang kembali ke keluarga dan dunia nyata ya, sekolah lagi ya gitu ya. Ini dengan Mas Adam ya, Mas Adam. Dulu gimana kok bisa sampai mengenal barang terlarang itu, ceritanya gimana itu? Waktu sekolah apa dan gimana? Siapa sih mempengaruhi Mas? Pergaulan teman. Awalnya itu ya pergaulan teman. Terus teman banyak yang nanyain barang kayak gitu. Terus bisa kecanduan pakai barang kayak gitu, jual barang kayak gitu. Oh gitu. Itu awalnya pokoknya dari teman. Terus Ya lama kelamaan ketangkep. Ketangkapnya gimana itu ceritanya? Lagi main ke bengkel. Didatengin itu dari Polres Semarang. Nanyain yang jual obat siapa. Akhirnya ketangkep. Berarti pura-pura beli ya? Pura-pura beli terus beli ke kamu ya? Kamu layani itu waktu itu? Iya. Tapi kan nggak tahu jualan. Oke, stop dulu. Berarti nggak bisa. Oke, ya Mas, berarti pakainya diulangi Mas. Nah, pegang ini dulu. Ya dari sini tak tanya kan, diulang lagi dulu. Oke, Mas, adik kita ya, kita tanyakan ke adik kita, Mas Adam. Alhamdulillah hari ini sudah mau pulang, udah meninggalkan barang terlarang itu. Mas, gimana ceritanya dulu kok sampai kenal barang terlarang itu, Mas? Awalnya pergaulan dari teman. Jadi kecanduan, makai, terus jualan, akhirnya ketangkep. Ya ketangkepnya waktu main ke bengkel. Terus didatengin itu dari Polres Semarang. Terus ditanyain yang jualan siapa, yang makai siapa. Terus ketangkep. Terus kamu bilang saya jualan Pak gitu ya? Iya. Akhirnya ditangkap dibawa ke Polres Ungaran. Oke ya, ceritanya awalnya begitu ya. Iya. Menggunakan berapa lama waktu itu? Baru satu bulan. Bulan Juli. Dan itu sudah sekolah, sudah SMK ya? Iya. Sudah sekolah SMK kelas berapa waktu itu? Baru kelas 1. Kelas 1 ya. Itu pengaruh dari teman di sekolah atau di luar sekolah itu? Teman sekolah, luar sekolah banyak. Oke. Oke, ini Mas, yang satunya Mas Riko. Ya, pegang sendiri ya. Iya. Gimana ceritanya dulu kenal sejak kelas apa dan dari siapa? Saya kenal narkoba sejak kelas 9, kelas 3 SMP. Oh ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh ya, 3 SMP ya. Terus? Ya. Terus pertama saya bisa kenal kayak gitu karena lingkungan juga sama. Ingin mencoba. Coba awalnya. Terus malah kecanduan. Terus habis itu ada teman-teman yang nanyain, banyak yang cari. Terus saya jual, ada masukan suruh lebih baik jual. Terus saya jual, pakai sendiri gitu. Itu barangnya dari mana kalau jual-jual itu? Pulaannya di mana?
online. Online. Iya, lewat Tokopedia. Luar biasa ya bahayanya ya Mas Wahid ya. Sudah dijual online barang-barang olahraga. Berapa harganya per butir? Itu belinya 1000 butir langsung satu kaleng. Berapa? 800 kayaknya. 800 sampai 1 juta. Oh, terus dijual per butir jadi berapa? 10 butir 30.000. Itu yang beli siapa saja? Teman-teman. Teman-teman juga main itu. Enggak, luar. Kalau kampung nggak ada, saya jualnya teman-teman luar. Luar ya. Iya. Bukan teman sekolah juga? Nggak ada kalau teman sekolah. Luar ya. Oke. Terus dapat untung banyak jualan situ? Enggak sih, rugi malahan. Terus akhirnya kepegang gimana ceritanya? Itu saya lagi di rumah, lagi tidur ya. Kan teman saya dulu yang ketangkap. Oh gitu. Terus diusut dari siapa, terus dari saya. Pasti kena lah pokoknya. Iya. Mungkin nggak kena hari gini ya, apalagi yang belinya dari online. Iya. Gampang kamu di tracing nomormu, akunmu kena kan. Iya. Jangan coba-coba. Jadi sempat berapa lama pakai itu? 3-4 bulan. 3 bulan terus kena ya. Iya. Kantor polisi terus sampai akhirnya diproses kemudian direhabilitasi Iya. Sudah 3 bulan di sini dan sudah kapok ya. Iya. Kapok ya. Oke, terima kasih. Oke, Mas Wahid. Jadi memang kisahnya sesederhana itu ya. Betul. Dan untuk mendapatkan barang memang sangat mudah. Di pasaran bahkan bisa lewat online ini. Betul. Sesuatu bahaya yang sangat mengancam buat generasi kita ya, terutama orang tua. Oke, Mas Wahid, ini adik-adik setelah masuk sini, Mas, setelah masuk sini treatmentnya apa? Sampai akhirnya kok jadi dinyatakan sembuh ini, Mas? Ya. Tahapan-tahapannya. Tahapannya karena memang yang bentuknya referral atau rujukan dari Polres maupun dari BNN ini kan harus rawat inap ya. Oke. Rawat inap. Sebenarnya kalau program di kami kan ada 2, rawat jalan sama rawat inap. Nah, berdasarkan hasil asesmen dinyatakan rawat inap, rawat jalan itu ketika kalau rawat jalan itu ketika dia di asesmen hasilnya ringan sampai sedang. Kalau yang rawat inap sedang sampai berat. Namun karena ini juga ada hubungannya dengan putusan kejaksaan juga karena kasus hukum ya. Jadi memang harus rawat inap. Di sini masuk intake ya, penerimaan dengan disaksikan oleh wali atau keluarga sebagai penjaminnya, terus dinas sosial. Setelah masuk atau intake penerimaan di sini kita screening, habis di screening ini untuk mengetahui pemakaiannya selama masa hidupnya dan 3 bulan terakhir makanya apa aja. Habis di screening lalu di assessment. Assessment ini adalah menganalisis, menggali informasi benar tidaknya selama masa riwayat dia pemakaiannya dari keluarganya, psikiatrinya, dari hukumnya, dari pemakaiannya seperti apa, dari pekerjaannya juga. Dan setelah itu dilakukan rencana rawatan. Hasil daripada screening dan asesmen ini kebetulan dirancang untuk rencana rawatan. Rencana rawatan apa yang sesuai karena 2 klien ini adalah klien yang masih di bawah umur. Jadi tentunya untuk rencana rawatannya pun berbeda dengan dewasa. Jadi rencana rawatan kita mendapatkan, kemudian dilakukan adalah treatment untuk biopsikososialnya, biologisnya gimana, psikologisnya gimana, sosialnya gimana. Memang di tempatnya adalah rehabilitasi sosial, tapi untuk SDM-nya pun kami sebagian juga dari kesehatan, ada dari perawat juga, nurse, ada dari penyuluh kesehatan, ada juga visit dokter kejiwaan, dan kalau memungkinkan untuk psikiater yang lainnya itu bisa pakai rujukan juga. Setelah mendapatkan itu ada proses nanti terapi kelompok atau konseling individu, ada FSG, Family Support Group, home visit juga, itu sudah dilakukan semuanya, dan kemudian adalah bimbingan lanjut. Yang kemudian akhirnya untuk terminasi untuk hari ini mereka berdua sudah layak setelah kami melakukan proses rehabilitasi dengan catatan perkembangan yang bagus. Kemudian mereka dinyatakan sudah bisa selesai. Namun ketika nanti proses rehabilitasi selesai di rumah, tentunya yang menjadi
tugas tanggung jawabnya tentu dari keluarga untuk pemulihan berikutnya. Dan tidak kemungkinan juga ketika masih membutuhkan rehabilitasi juga kami masih membuka. Kalau silakan kalau masih membutuhkan rehabilitasi, ini rawat inap, tapi nanti kan karena di sekolah juga kalau membutuhkan juga bisa dilakukan rawat jalan. Oke, gitu. Tentu di tempat kami untuk proses rehabilitasi yang sekarang ini dilakukan adalah proses sesuai dengan kebutuhan klien masing-masing. Jadi setiap klien ini kebutuhannya berbeda. Dan kenapa dilakukan ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu berdasarkan dari perkembangannya. Kalau memang 3 bulan perkembangannya sudah bagus, catatannya sudah bagus, dia sudah diizinkan untuk selesai rehabilitasi. Kalau yang 6 bulan itu juga prosesnya tentu berbeda setiap orang, berbeda metodenya, berbeda perkembangannya seperti apa. Kalau di tempat kami metodenya adalah dengan therapeutic community dan religi tentunya sebagai fondasi iman, fondasi agama bagi klien ini. Seperti itu. Betul. Kan yang satu 6 bulan, yang satu 3 bulan ya Mas ya. Lalu dinyatakan hari ini sembuh. Selama di sini maaf, mungkin bisa detail lagi langkah-langkah treatmentnya apa wae Mas? Misalnya secara medis apa, secara apa ya? Kasih obat enggak itu? Enggak ya. Iya. Jadi apa? Medis sama religi ya? Ya, jadi memang rehabilitasi ini tentunya secara prosedur memang harus melalui medis dulu, medis sama baru sosial. Itu memang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tetapi ketika dinyatakan medisnya tidak ada masalah, baik sehat saja, tentu langsung beralih ke sosialnya. Langsung ke sosialnya ya. Di tempat kami langsung dilakukan untuk sosialnya. Setelah kami cross check dari asesmen juga, memang nggak ada masalah untuk medis. Kami cuma treatmentnya itu ada namanya visit dokter kejiwaan, itu memang sebulan sekali, dan ketika mereka membutuhkan misal ada sakit segala macam, itu hanya obat-obat generik aja. Gitu ya. Jadi menghilangkan obat yang hubungan dengan narkoba atau baik itu substitusi, pengganti, itu tidak ada sama sekali. Kita non obat. Oke ya, non obat ya. Malah justru tidak boleh dikasih obat ya untuk rehabilitasi narkoba ya. Iya. Jadi benar-benar yang dibenarkan sebetulnya psikisnya ya. Psikisnya, sosialnya. Iya. Sosialnya apa di sini? Dikasih apa? Sosialnya kita melakukan untuk kegiatan terapi kelompoknya, FSG-nya. Maksud terapi kelompok itu mungkin dia berteman, bersosialisasi. Ya, ada beberapa kan yang baru ini biasanya dia nggak mau melakukan kegiatan. Sosialnya dia itu introvert. Yaitu mengisolasi diri ya, di kamar. Dia nggak mau. Ada beberapa klien itu saya nggak mau kegiatan. Saya sini mau tidur aja. Ada yang seperti itu. Ada yang sifatnya temperamental, ada introvert, berbagai macam. Jadi kebetulan yang 2 orang ini, Mas Riko sama Mas Adam kan orangnya terbuka ya, friendly friendly ya, mudah jadi menjalin kepercayaan, mudah bersosialisasi juga. Akhirnya ya ini ketika dia jujur mengatakan apa adanya, dia terbuka, dia juga mau kooperatif segala macamnya, itu akan memudahkan untuk proses treatmentnya. Tapi ketika seseorang ini introvert, pendiam, temperamental, suruh ikut kegiatan pun nggak mau, itu kadang yang menjadi kendala lamanya proses rehabilitasi juga. Nah, kalau secara religi diberi masukan-masukan apa Mas ini hatinya supaya dia sadar itu? Religi ini kita biasanya bentuknya baik curhat tentang agama ya, curhat agama, terus bimbingan ngaji ya, yang Al-Quran, yang Muslim mesti harus ngaji ya. Terus kalau ketika sholat Jumat pun ya harus untuk melakukan sholat Jumat, walaupun kita di sini diberi kepercayaan aja ya, jadi mereka sholat Jumat pun berangkat sendiri, tapi tetap kita awasi. Tapi alhamdulillah berdua nggak kabur. Nggak kabur dan nggak ketemu temennya lagi ya, yang penting ya. Oke Mas, sampai pada akhirnya dinyatakan benar-benar pulih dan bisa keluar dari sini, itu tanda-tandanya apa? Ya, di awal kan ketika dia masuk pun dia terlihat murung, agak gelisah juga. Nah, mungkin karena takut ketemu orang baru dan dia nggak tahu rehabilitasi seperti apa. Mungkin pikirannya rehabilitasi itu seperti penjara. Ternyata setelah berjalannya waktu kan beda antara di penjara sama rehabilitasi, dan mereka juga lebih istilahnya
bisa melakukan kegiatannya yang awalnya takut, yang awalnya diem, lama-lama setelah kita dekati, kita jalin proses trustnya, kepercayaannya. Jadi yang penting adalah membangun kepercayaan antara konselor dan si klien ini. Nah, terjalin kepercayaan, kita melakukan proses tahapan-tahapan dari PLS pun akan lebih mudah itu. Bisa diketahui bahwa ini memang sebetulnya sudah pulih gitu ya. Pulih. Dan ini jaminan sudah pulih ya Mas ya? Sudah pulih. Dari apa? Dari cara ngomongnya, dari sikapnya. Betul, dari sikapnya juga, terus matanya juga. Ya. Dari fisiknya udah kelihatan. Fisiknya ya. Sudah fit ya. Sosialnya juga dia sudah mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Sudah agamanya juga sudah bagus, sudah mau sholat melakukan ibadah yang lainnya juga. Atau di sini harus membuat komitmen pernyataan dia sudah kapok, dia berjanji tidak akan kembali lagi gitu. Kalau itu tidak ada ya, kita sistemnya kepercayaan aja. Jadi memang dia sudah menyatakan dirinya pulih dan berjanji memang ya secara lesan aja. Dia menyatakan memang sudah kapok ya. Sudah kapok juga. Adik kita berdua yang kapok. Oke. Terus dikomunikasikan ke keluarga juga ya, mungkin keluarga. Kita juga melakukan proses home visit, kunjungan ke rumahnya. Nanti ya setelah tanpa sepengetahuan. Oh, selama ini. Iya. Selama dia di sini, kita komunikasi dengan keluarga juga ya. Terus juga tanya ke lingkungannya juga di situ, dan memang hasilnya memang positif semuanya. Udah ada perkembangan bagus. Pada hari ini ya dinyatakan menurut catatan case record kami sudah bagus dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Pulang. Oke Mas Wahid, hari ini kan pulang, nanti jemput keluarga ya, nanti siang. Nah, pertanyaannya ketika sudah pulang di rumah itu nanti gimana Mas mengawasinya? Kan maaf ya, mungkin sudah bisa dipercaya, tapi kan tetap mungkin perlu diawasi ya, karena kan mungkin masih main lagi sama teman-temannya, sekolah lagi di jalan. Gimana itu Mas cara ngontrolnya nanti? Memang ketika nanti pulang ini kan dikasih namanya berita acara untuk pemulangan klien. Di situ tertulis adanya komitmen dari keluarga. Pelimpahan tanggung jawab dari yayasan, dari tempat rehab ini kepada keluarga. Artinya kita sudah menyerahkan sebetulnya bahwa ini sudah bagus, tinggal nanti namanya pengawasan pembinaan kami serahkan sepenuhnya ke keluarga. Jadi masih ada proses pemulihan. Seorang pecandu itu nggak gampang langsung sembuh, itu nggak bisa lepas karena bertahap. Kalau dikatakan bukan sembuh ya, tapi pulih. Karena jadi narkoba itu bisa dikatakan sembuh ya, tidak bisa dikatakan sembuh total, tetapi pulih, pemulihan ya. Makanya namanya rehabilitasi ya. Jadi dia penyakitnya sistem saraf ya. Memorinya ini terganggu. Teman-teman bisa jadi ini proses nantinya relapse pun ada, kemungkinan itu sangat ada juga. Jadi makanya dikatakan pulih itu masih ada proses relapse ketika dia nanti ketemu temannya atau ada memori dia ketika pertama kali dia make di mana, itu pasti masih ada. Itu kita pengontrolannya bisa melalui media sosial ya. Memang zaman sekarang media sosial pun nanti sekali-kali kita tetap ada kunjungan ke pihak keluarganya juga, terus pihak sekolahannya juga. Oke, Mas Wahid, ini selama masa rehabilitasi di sini ini proses hukumnya sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Oh, sudah selesai ya. Jadi bulan yang si Mas Adam ini kan 6 bulan ini, 3 bulan ini untuk nunggu proses persidangan, 3 bulannya sudah putusan dari pengadilan. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau si Mas Riko ini karena masih 16 tahun, ini proses diversi. Jadi nggak nyampe ke pengadilan, cuma rehabilitasi. Pertemuan antara dinas pendidikan, dinas sosial, Polres. Gitu ya. Itu proses diversinya saja. Oke ya, karena masih muda ya. Tapi misalnya usia di atas orang anak muda bisa dewasa kan rehabilitasi berarti menunggu proses hukum selesai juga ya? Sama prosesnya. Kalau si Mas Atam juga 17 tahun, kalau dikatakan juga dewasa juga. Dewasa sebetulnya prosesnya sama dengan yang dewasa juga ini. Oke Mas, ini untuk orang tua kita ya semua ya, bahayanya barang terlarang ini untuk anak-anak muda, khususnya tidak hanya anak muda, orang tua juga sebetulnya, tapi kan kita anak-anak ya. Supaya kita kenal Mas Wahid, supaya kita kenal bahwa anak kita terlibat barang terlarang itu ada ciri-cirinya nggak, supaya orang tua tahu. Ketika di rumah gimana terus sikapnya? Kalau ciri-ciri secara umumnya aja ya, biasanya ketika dia memang pemakai atau pecandu itu berbeda karakter sifatnya. Jadi biasanya dia ceria bermain dengan teman
sepergaulannya atau teman seumuran, tapi dia kok cenderung lebih introvert. Dia kok jadi pendiam, suka murung di kamar sendiri, ada apa tuh kan. Terus ketemu orang pun kadang males gitu. Ikut kegiatan misalnya di wilayah sekitarnya atau di kegiatan RT segala macam, itu juga males. Terus kedua biasanya dia juga lebih banyak berbohongnya. Bohong itu ada. Mulai bohong ya. Suka manipulasi ya, kasus-kasus juga ada yang sampai jual tabung gas atau yang suka mencuri walaupun mencuri uang ibunya sendiri kan. Ya itulah ketika dia memang lagi memerlukan obat, tidak ada duit karena memang belum bekerja. Kadang dia ingat, wah ibu saya tuh naruh duitnya di sini. Itu bisa saja dicuri. Tanda-tanda ya. Yang jelas kalau tanda-tandanya ini yang biasanya kelihatan banget berubah nggak seperti biasanya. Biasanya ceria jadi nggak ceria. Biasanya dia mau pulang sekolah main sama teman-temannya, dia kok pulang sekolah sering murung di kamar sendirian. Itu memang harus mulai diwaspadai ya. Dan memang harus segera langkah orang tua kalau tahu anaknya seperti itu? Itu bisa lapor ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor kan. Ke panjenengan gitu ya? Iya, ke tempat yayasan kami. Untuk apa? Nanti screening? Screening dulu. Dipanggil ya anaknya ya? Bisa dipanggil, dibawa ke sini ataupun kita kami kunjungan ya? Kami juga ada dulu di Kota Salatiga, kita dipanggil karena memang orangnya itu tadi tertutup dia nggak mau keluar. Akhirnya kami datangi ke kamarnya dia, orang tuanya istilahnya di luar, kami masuk cuma 4 mata berdua, kami obrolin, ternyata ketahuan dari indikasi situ juga. Atau di tes darahnya gitu? Enggak sampai ya, cuma ngobrol aja ya? Ngobrol aja, biasanya kan ketika ngobrolnya ini sudah jalin kepercayaannya, sudah dapat kepercayaannya, dia mau mengungkapkan. Dia ngaku ya. Ada sesuatu ketika dia seorang pecandu ini biasanya sama orang tuanya agak crash. Jadi pastilah ditanya itu ya. pun udah nggak percaya lagi sama orang tuanya. Akhirnya kita mencoba untuk masuk ke situ. Tes urin untuk memastikan juga ya termasuk mungkin ya. Kalau tes urin itu nantinya kalau sudah ke sini. Udah ke sini ya, tetap ya. Bahwa dia positif lah gitu ya. Nanti itu bagian daripada screeningnya juga. Mas, itu kalau secara psikis ya sikapnya berubah ya. Tapi kalau secara fisik dan kesehatan ada tanda-tanda juga tuh. Kalau fisik sih berbeda ya. Jadi, misalnya menjadi lebih kurus gitu. Iya, itu kalau tergantung jenis obatnya. Jenisnya. Karena sekarang banyak banget. Mungkin kalau zaman dulu itu pemakai itu kalau kelihatan ya, kalau pemakai itu kurus. Sekarang enggak. Sekarang orang pakai itu juga banyak yang gemuk. Jadi kan tergantung jenisnya ya. Makanya orang tua sekarang ini nggak bisa tahu kalau anaknya itu ada indikasi kecanduan. Karena berbeda. Narkoba ini berkembang sangat banyak juga. NPS itu kalau nggak salah itu lebih dari 800 jenis. Iya, jadi itu juga berbeda untuk karakteristiknya. Nanti efeknya seperti apa. Efeknya juga beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ya itu kenapa dilakukan untuk sosialisasi di masyarakat, di keluarga itu supaya mereka tahu betul. Kalau anaknya kecanduan seperti apa. Orang tua pun harus update, nggak cuma anaknya. Makanya. Itu. Jadi ini pesan buat orang tua semuanya ya, mulailah waspada ketika kita punya anak yang awalnya ceria ya, komunikasi lancar, tiba-tiba pendiam, murung di kamar barangkali. Ya tidak semuanya harus begitu, tetapi patut waspada. Siapa tahu misalnya mulai terpengaruh obat terlarang, lalu segera konsul dengan IPWL ya, bisa supaya nanti bisa di treatment dengan anaknya, ditanya ya secara psikologi akan diketahui dia ada jadi korban atau pemakai atau tidak ya. Itu harus diwaspadai. Oke, kembali ke adik-adik ya ini. Adik-adik kan hari ini pulang ya. Gimana dengan kondisi hari ini sudah pulang? Kondisi sekarang nyatakan pulang nih gimana? Perasaannya gimana? Seneng. Ya intinya seneng. Terus gimana? Anda ke depan harus berhenti. Anda sudah kapok beneran, sudah tobat beneran atau gimana coba? Ya kalau ini udah kapok, udah bakal nggak diulangi lagi. Intinya udah kapok sekarang, udah nggak bakal ngulangin lagi. Kenapa kok kapok?
Ya cara kayak banyak lah bikin kapok ini. Manfaatnya apa sebetulnya? Anda memakai itu manfaatnya apa? Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya ya. Enggak ada. Bahkan justru sebetulnya dampak negatifnya ada ya buat Anda ya. Ada. Ya, Anda pasti secara hukum ditangkap polisi ya. Iya. Terus kemudian ya sama orang tua jadi mungkin ada problem komunikasi juga ya. Iya. Oke, kemudian masa depan Anda ya. Anda kan masih muda, masih usia SMA, SMK. Masa depan Anda masih panjang. Anda harus berkarir, harus menjadi orang yang sukses. Iya kan? Iya. Bener nih, Anda bener-bener sudah kapok? Kapok. Ya? Bener. Iya. Nggak akan kedua kalinya ya? Enggak. Itu kepegang polisi berapa kali? Satu kali. Sekali aja ya. Baru sekali. Terulang ya, oke. Jadi itu yang paling penting, Anda buat komitmen kepada diri Anda sendiri bahwa mulai sekarang bertekad Anda kembali kepada kehidupan normal ya, menjadi anak yang harus berprestasi, sekolah lagi, berprestasi lagi, mengejar cita-cita. Cita-citamu apa? Jadi mekanik. Mekanik apa? Mesin? Motor, ya mesin, ya? motor. Berarti buka bengkel gitu? Iya. Oh, apa sudah buka bengkel selama ini? Belum, baru ikut Om. Oke, ikut Om. Sekolahnya di apa? Sekolah juga di bengkel. Oh, maksudnya otomotif. Otomotif. Lah iya, ayo kejar itu cita-citamu ya. Wujudkan. Ini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 nanti lanjutkan sampai selesai lulus. Kalau kamu lulus, kemudian dengan prestasi yang hebat, kamu bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan mobil dan motor yang maju, Mas Wahid ya. Bisa di luar negeri, bisa di Jepang. Atau lakukan wira swasta menggunakan ilmunya buka bengkel, luar biasa ya. Wujudkan cita-citamu, jangan dirusak dengan barang terlarang itu ya. Gitu. Mau ngomong sama orang tua seperti apa coba? Minta maaf dulu ya buat orang tua, aku minta maaf udah nyusahin, minta maaf ya, intinya minta maaf udah buat orang tua kecewa, belum bisa bahagiain orang tua, udah bikin kecewa, udah itu aja. Oke. Adik-adik Mas ada berapa? Mas ada 2, Mbak ada 1. Oke, saudaranya banyak ya. Iya. Oke, jangan kecewain kakak-kakak kita, orang tua kita ya. Iya. Nah, kamu harus berniat, bertekad dari sekarang menebus kesalahan-kesalahan itu ya. Iya. Tunjukkan dengan prestasimu. Iya. Bisa membahagiakan orang tua, tebus yang kecewa kemarin supaya orang tua tidak kecewa lagi ya. Iya. Harus itu kamu, jangan biasa-biasa saja kamu kembali ke masyarakat, harus berprestasi. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Untuk Mas Riko, gimana perasaannya sekarang udah boleh pulang ke keluarga? Senang. Ya, senang. Terus kemudian ada hal yang ingin disampaikan kepada orang tua keluarga? Mau minta maaf pada orang ibu saya, seringnya bebanin terus nggak pernah bahagiain gitu ya. Intinya minta maaf pada orang tua. Terus punya cita-cita apa setelah ini pulang? Cita-citanya apa? Yang cita-cita yang tinggi pengen jadi apa? Nahkoda. Nahkoda? Iya. Nahkoda kapal? Iya. Oh, nahkoda kapal. Kan sekolahnya harus pelayaran dong? Kan bisa ikut-ikut pelatihan gitu. Oh gitu ya. Iya. Mau jadi pilot, mau jadi nahkoda? Nahkoda aja. Nahkoda ya, berarti nahkoda kapal ya. Iya. Oke, jadi pelayar berarti. Oke, ya memang harus punya cita-cita dan cita-cita harus Anda wujudkan untuk menebus kesalahan-kesalahanmu itu loh sama orang tuamu, sama keluarga ya. Wujudkan kamu setelah pulang dari sini sekolah, kamu harus berprestasi, kamu harus kerja, nanti berhasil, dapat uang ya yang berkah barokah untuk orang tua. Amin. Ya. Untuk orang tua, saudara-saudaranya, tunjukkan itu, tebus dengan itu ya. Iya, harus begitulah. Anda masih panjang masa depanmu, jangan dirusak. Saya tanya, gunanya barang terlarang itu apa narkoba itu buat Anda? Nggak ada gunanya. Ya. Mau gaya-gayaan tok ya? Iya. Gaya-gayaan tok, tapi secara hukum Anda kena dampaknya kan? Iya. Iya, tolong kasih pesan sama teman-temanmu, sesama anak-anak muda. Stop narkoba. Udah. Tuh. Stop narkoba, ya ngomongnya tok gampang lah. Gimana supaya dia benar-benar stop? Kan kamu udah pengalaman. Ya, jauhi teman-teman yang memengaruhi yang sepertinya kayak yang orang-orang yang pakai narkoba itu,
jauhi. Ya, jangan kumpul orang-orang seperti itu, nanti bisa terpengaruh. Iya. Termasuk Anda sendiri nanti begitu pulang jauhi juga. Jangan kembali ke komunitas yang seperti itu ya. Jauhi itu. Karena gini, ya pertama secara hukum Anda kena hukum, ya kan? Temanmu aja nanti juga akan kena. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah merusak masa depan Anda ya. Anda punya cita-cita karir yang akan tercapai, rusak hidup Anda. Dan Mas Wahid, sebetulnya selain dampak-dampak hukum, kemudian dampak-dampak karir dari rusak, narkoba itu yang paling parah kadang-kadang bisa sampai pada kematian. Iya, jadi memang dampaknya saya selalu ingatkan untuk dampak narkoba ini, kalau dia nggak ketangkap polisi atau penyidik, ya dia bisa gila, gangguan jiwa, karena narkoba ini menyerang sistem secara pusat otaknya. Kecanduan ya. Ya, setelah itu dia biasanya penggunaannya terus berlanjutan menimbulkan OD, overdosis, yang kemudian berakhir pada kematian. Ini yang berbahaya, tidak terkontrolnya itu bisa menyebabkan kematian. Loh, bahaya toh. Anda dinyatakan sembuh karena Anda sudah secara hasil asesmen dari teman-teman di sini Anda sehat, Anda sudah secara psikis sudah kembali normal, dan bersyukur Anda tidak sampai seperti yang begitu-begitu ya. Bisa mati loh. Kalau mati masuk surga nggak apa-apa loh. Kalau mati barang terlarang kan ya mohon maaf ya. Anda tahu sendiri risiko akhiratnya seperti apa ya. Hindari, jauhilah pokoknya. Oke, Mas Wahid, mungkin sedikit buat masyarakat juga Mas, bahwa barang-barang itu supaya orang tua juga kenal, itu boleh nggak itu disebutkan jenisnya apa wae sih yang disenengi cah-nom jenenge apa, namanya apa, bentuknya apa gitu. Kalau di kalangan remaja ya, biasanya mereka paling banyak di wilayah sendiri di Kabupaten Semarang ini paling banyak eksimer ya. Eksimer. Warnanya kuning. Itu kalau orang biasanya taunya vitamin C. Oh, taunya vitamin C. Karena bentuknya kecil kuning gitu kan. Jadi taunya vitamin C. Itu sering banget diedarkan untuk di anak-anak sekolah ataupun anak-anak remaja yang di luar sekolah juga. Dan itu memang harganya murah, jadi sangat gampang. Dan memang itu tadi disebutkan di toko online pun masih ada yang jualan seperti itu. Jadi juga untuk pengawasan gadget anak juga harus diawasi ya, mudahnya untuk membeli barang-barang tersebut. Ada juga misalnya pil-pil yang bentuknya ada double L, ya rindu segala macam. Itu juga banyak dipakai. Pil koplo, terus awalnya biasanya mereka tuh coba-coba dari alkohol juga. Jadi alkohol ini kan nggak memungkiri di masyarakat ini sudah seperti apa ya, sudah banyak lah, hampir berapa persen tuh rata-rata udah konsumsi alkohol. Berawal dari situ, dari alkohol, rokok, akhirnya menuju ke narkoba ini. Betul. Itulah sangat gampangnya dan sangat murahnya di zaman sekarang untuk membeli itu. Generasi muda kita ini mudah mendapatkannya, padahal dia nggak tahu sebenarnya kalau itu narkoba. Biasanya dicoba sama temen lagi punya masalah, pakai ini aja nanti bisa sembuh, masalahmu bisa hilang. Sebenarnya dia nggak tahu apa itu barang terlarang ya. Tapi ya cobalah karena dari temen, apalagi dia lagi pusing kena masalah, dicoba. Sekali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai. Kecanduan enak juga ya. Nah, itu yang berbahaya di situ. Jadi orang tua pun harus mengupdate barang-barang tersebut. Harus tahu lah ya. Seringlah untuk mendengarkan berita ataupun Google di searching di Google apa sih jenis narkobanya itu, karena memang sangat banyak sekali jenis narkoba. Kita bisa disebutkan satu persatunya. Oke Mas, itu barang pabriknya di mana Mas? Kok ada pabriknya itu loh, kan barang terlarang harusnya nggak ada pabriknya Mas. Kalau dari temuan-temuan banyak juga ya, kalau BNN juga banyak temuan, ternyata di wilayah kita pun di kabupaten kota pun sudah banyak yang home industrinya. Banyak juga. Barang terlarang sudah home industri ya. Seperti PCC juga, itu sudah banyak itu. Dan kalau sekarang sih mungkin ya ada beberapa apotek ya. Kalau dulu itu memang susah terkontrol, dari apotek pun mudah mendapatkan. Tapi ya, alhamdulillah kalau sudah semakin ke sini udah bagus apotek lah, udah sudah terkontrol kalau diawasi apotek ya. Dari BPOM juga. Apotek X lah ya. Justru yang membahayakan dari
media online, all shop Iya, itu iya, all shop yang ya. sangat memudahkan, apalagi zaman sekarang zamannya e-commerce. Ya. Jadi mereka membeli tidak tahu orang tua itu paket apa, Betul. nggak tahu, dibuka di dalam kamar sendirian, ya. Nah, disembunyikan di Ya, mana itu yang berbahaya. Jadi orang tua pun harus ya bisa mungkin lah ngecek kondisi anak, kamarnya anak ketika mungkin anaknya sekolah, juga tas-tasnya perlu dioperasi ya. Kalau menemukan obat yang tidak ada resepnya, anak saya nggak pernah periksa kok dapat obat, segera konsultasikan, bisa melalui kami di IPWL, Yayasan Cinta Kasih Bangsa ini juga. Oke, Mas Wahid, itu kan dijual bebas di online, kan harusnya bisa diawasi ya di online itu, kok sampai bisa lolos ya? Ya, oknum tetap aja bisa. Tetap aja lebih pintar daripada. Iya. Semua Oke. bisa didapatkan seperti Ya, itu. itu jadi kenyataan ya itu. Iya. Oke Mas Wahid, yang terakhir Mas. Mas, kalau misalnya di masyarakat ada yang merasa aku ini sudah terjebak, sudah pemakai, sudah kecanduan. Itu maksudnya kalau mereka belum terendus oleh aparat hukum itu kemudian datang ke sini mengaku gitu, nanti malah jadi ditangkap atau malah bagaimana itu? Tidak, Pak. Jadi memang aturan untuk harusnya secara peraturan pemerintah juga itu seorang untuk wali atau keluarga ketika mengetahui anaknya atau keluarganya itu ada indikasi pemakai obat, segera konsultasikan dan bawa ke sini. Di sini kami jamin datanya itu tidak dipublikasikan. Jadi data-data klien kami pun tidak bisa diakses oleh orang lain, kecuali dalam proses penyidikan hukum ya, kita memang harus kasihkan, dan itu pun harus ada SOP-nya juga, ya, tapi nggak sembarangan. Datang ke sini justru akan lebih, bukan kami melindungi, tapi ketika dia datang ke sini melapor, dia tidak ada barang buktinya, terus suatu saat dia ada tanggapan dari penyidik segala macam, ya sebisa mungkin kami bantu bahwa ini adalah anak didik kami yang sedang menjalani rehabilitasi. Oke. Jadi ya itu harus melapor dulu, karena memang harus, itu ada kewajibannya wali atau keluarganya melaporkan kepada IPWL. Oke. Jadi tidak perlu takut ya? Enggak usah takut, enggak. Itu datanya aman di sini. Ya, karena khawatir kadang-kadang nanti aku lapor malah kena polisi ya, gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Ada masalah. Supaya segera ada penanganan untuk rehabilitasi itu ya. Iya, betul. Oke, daripada juga yang tahu malah Pak Polisi nanti kan. Kalau yang tahu aparat hukum pastilah proses hukum dulu, rehabilitasinya baru belakangan ke sini ya. Oke, silahkan siapa saja yang mungkin merasa bersinggungan dengan barang terlarang, obat terlarang, segera aja lapor ke IPWL ya Mas ya. Di Yayasan Cinta Kasih Bangsa ini di Jalan Kolonel Sugiono nomor 65 di Susukan Ungaran ya, Timur, Jawa Tengah ya. Supaya mendapat bantuan atau treatment lanjutan di sini ya, untuk upaya pemulihan atau penyembuhan ya. Mas Wahid dan adik-adik ya yang hebat-hebat ini, saya nyatakan hebat karena Anda mampu untuk bisa lepas dari barang terlarang itu ya. Ini kenapa mesti harus kita bicarain di sini, kita obrolin di Jateng Pos TV, harapannya supaya untuk masyarakat, untuk publik luas, bahwa khususnya anak muda, orang yang sudah bersinggungan itu memang salah, tetapi Anda akan lebih salah kalau Anda terjerumus di situ seterusnya kemudian diam. Tapi seperti adik-adik ini nyatanya bisa ya, kalau dia ada tekad, dia berusaha untuk merehabilitasi dirinya di Yayasan Cinta Kasih Bangsa ini, dan akhirnya bisa sembuh ya Mas, dinyatakan pulih ya, dinyatakan pulih. Jadi jangan Anda merasa tidak ada harapan, segera aja lapor ke sini supaya dipulihkan ya, dihindarkan dari barang terlarang itu, sehingga Anda selamat ya, dunia dan akhirat, insya Allah. Begitu. Terima kasih Dede ya, nanti hari ini pulang Anda di rumah bersama keluarga, menyatu sama keluarga, tebus kesalahan Anda dengan prestasi-prestasi ya, hindari masa-masa lalu Anda, hindari komunitas yang buruk-buruk gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa, demikian apa yang kita bicarakan di Yayasan Cinta Kasih Bangsa ini bersama Mas Abdul Wahid SKM. Beliau adalah konselor dari IPWL ya, yang menangani khusus pasien-pasien atau klien-klien obat-obat terlarang atau narkoba di sini. Dan bagi masyarakat yang mungkin merasakan, tidak usah takut dan khawatir, datang aja ke sini untuk upaya rehabilitasi supaya Anda pulih dari masalah-masalah itu. Terima kasih, saya Abjan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.